Aku bertanggung jawab untuk menuntut balas pada perempuan itu. Tapi ternyata segalanya berakhir dengan sangat buruk. Cepat sampaikan. Aku datang. Namaku Angling Dharma. Dan juga Padepokan Sugaluh menjadi hancur berantakan. Setelah pergi dari Pulau Momongan dan mengetahui perguruannya telah hancur, Suliwa dan Galuh pun berpisah untuk dua tujuan. Untuk Suliwa, bertugas pergi mencari tahu keberadaan Masyura dan Dewi Sintawati gurunya. Sedangkan Galuh Parwati pergi ke Malwapati dan melaporkan semuanya yang terjadi di perguruan Sugaluh kepada Prabu Angling Dharma, mulai dari ayahnya yang mengawini Nilam Saroya dan menelantarkan Dewi Sintawati istrinya, hingga pengkhianatan Darpasura dan Nilam Saroya yang menjadikan perguruan Sugaluh cerai-berai. Hamba mau menuntut pertanggungjawaban Gusti Prabu. Apa ada kesalahan yang kulakukan kepadamu selama ini, Lu? Gusti Prabu telah menyebabkan keluarga saya dan juga Padepokan Sugaluh menjadi hancur berantakan. Mendengar semua penuturan Galuh, Angling Dharma pun menjadi sangat prihatin dan welas. Aku sendiri tidak pernah menduga bahwa perempuan itu ternyata punya niat yang sangat jahat. Angling Dharma pun bertekad akan membalaskan dan menyelesaikan semua huru-hara yang telah terjadi di perguruan Sugaluh. Aku bertanggung jawab untuk menuntut balas pada perempuan itu. Sebaiknya kamu tetap tinggal di sini. Hamba ingin berkelana. Aku tidak bisa menahanmu, Lu. Jangan suka meremehkan orang, terutama yang belum kamu kenal. Sementara itu, Nilam Saroya yang di episode sebelumnya telah membalaskan dendamnya kepada Sudamani, kini telah pulang kembali ke Halimun Petak perguruannya bersama Darpasura dan anaknya Sudawirat. Kepulangannya bertepatan dengan kematian ayahnya, yaitu Empu Rangga Suli, yang disebabkan karena sakit. Seusai pemakaman Empu Rangga Suli, terjadi perseteruan besar di Padepokan Halimun Petak. Hal ini terjadi karena Nila Saroya tidak setuju kalau adik seperguruan ayahnya, yaitu Eyang Yatindra, menjadi penerus ketua perguruan Halimun Petak. Aku tidak setuju Paman Yatindra menjadi ketua perguruan ini. Dia merasa dirinya lebih berhak menjadi ketua perguruan karena dia merasa ilmunya paling tinggi di perguruan tersebut. Seorang pemimpin haruslah yang paling mumpuni di antara kita. Paham maksudku? Merasa direndahkan, akhirnya Eyang Yatindra pun melayani tantangan Nilam Saroya. Pertikaian pun tidak dapat terelakkan. Jangan! Kita tidak boleh melawan pemegang tongkat pusaka perguruan. Akhirnya Nilam Saroya memenangkan pertarungan dan dia pun mengangkat dirinya sebagai ketua perguruan Halimun Petak. Aku yang akan memimpin perguruan Halimun Petak. Di perguruannya, Nilam Saroya pun mengubah ilmu Halimun Petak menjadi jurus-jurus yang lebih sangar menurutnya. Akan kuperbaharui dengan jurus-jurus sakti yang lebih hebat dan lebih handal. Jadi, rencana Gusti Prabu mau mencari Nila Saroya? Juga sekalian mencari Galuh. Kita kembali lagi kepada Angling Dharma yang telah menerapkan niatnya untuk mencari Nila Saroya. Hari itu, ia telah sampai pada sebuah desa di kaki Bukit Kendeng dan bertanya ke salah satu penduduk desa itu tentang keberadaan para petinggi perguruan Halimun Petak yang disingkirkan oleh Nila Saroya. Hutan di seberang sungai itu, dan di sanalah para sesepuh Halimun Petak menetap. Sedangkan di perkumpulan Halimun Petak,
Mengetahui ada seorang pendekar yang akan menyambanginya, mereka menjadi tegang karena takut kalau Angling Dharma adalah mata-mata Nila Saroya. Apa? Jangan-jangan mata-mata Kakang. Angling Dharma pun disambut dengan hangat oleh sesepuh perguruan Halimun Petak. Ia pun menceritakan maksud dan tujuannya ke perguruan Halimun Petak, bahwa ia mencari Nila Saroya yang telah berkhianat dan menghancurkan perguruannya, yaitu perguruan Sugaluh, serta mencuri kitab-kitab pusaka perguruan. Dia telah mencuri kitab pusaka Padepokan Sugaluh setelah mengkhianati sahabat saya, Empu Masyura, yang telah menyembuhkan sakit ingatan yang dideritanya. Dengan berapi-api, Prabu Angling Dharma juga menceritakan awal pertemuannya dengan Nila Saroya sampai pengkhianatan Saroya kepada gurunya, Empu Masyura, di perguruan Sugaluh. Tapi ternyata segalanya berakhir dengan sangat buruk. Empu Masyura telah terpikat oleh kecantikan Saroya, lalu mengawininya, sementara istri beliau Dewi Sintawati ditelantarkan. Setelah menjelaskan semuanya, Angling Dharma pun melanjutkan perjalanannya menuju perguruan Halimun Petak untuk menyambangi langsung Nila Saroya. Setibanya di perguruan, ia langsung dihadang oleh para murid padepokan dan pertempuran pun tak dapat terelakkan lagi. Aku ingin ketemu Nila Saroya. Ada urusan apa? Hah? Cepat sampaikan. Aku datang. Namaku Angling Dharma. Selanjutnya yang pertama keluar adalah Darpasura, dan ia pun marah serta langsung menyerang Angling Dharma. Di sini aku bisa menjadi diriku sendiri. Selama di Sugaluh, aku hanyalah bayangan Kakang Mahasyura. Itu sifat sirik dan licik. Kurang ajar! Akan tetapi apalah daya, ilmunya sama sekali tak sebanding dengan ilmu Prabu Angling Dharma. Ia pun hanya menjadi bulan-bulanan Prabu Angling Dharma. Tiba-tiba Nilam Saroya pun keluar dan langsung berhadapan dengan Prabu Angling Dharma. Saroya pun kaget karena Prabu Angling Dharma mengetahui kalau anak laki-laki yang dikandungnya bukan anak Empu Masyura. Akan tetapi bayi tersebut adalah titisan Sudamani. Hal ini membuat Nilam Saroya benar-benar murka dan langsung menyerang Angling Dharma. Kurang ajar. Angling Dharma pun menggunakan gabungan ajian Dasendriya dan ajian alih rupa atau halimunan hingga Nila Saroya dengan mudah terkalahkan. Sayangnya di saat-saat terakhirnya Nila Saroya diselamatkan oleh seorang pendekar tua yang ternyata adalah Durgandini, dedengkot aliran sesat. Setelah hilangnya Saroya, Angling Dharma pun bertanya kepada Pangeran Danurweda mengapa ia berada di Halimun Petak dan apa sebenarnya yang terjadi di Kalinggapura. Beberapa bulan ini, rakyat Kalinggapura banyak yang mengungsi ke Malwapati. Angling Dharma pun menjelaskan kalau Pangeran Danurweda salah besar jika meminta bantuan kepada Nila Saroya. Kamu telah melakukan langkah yang keliru. Nila Saroya lebih biadab daripada selir ayahmu. Orang yang dengan tanpa perasaan telah tega mencuri kitab perguruan dari orang yang telah menolongnya. Di suatu hari, Prabu Kalinggapura Dharmasunu sedang mengadakan perburuan di hutan.
Prabakara, sang senopati yang telah diangkat menjadi adipati pun diajak ikut serta oleh sang raja. Hal ini sesuai dengan rencana Selir Deniswara dan Giriwara, di mana mereka telah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Adipati Prabakara ketika di hutan nantinya. Hamba akan mempersembahkan kijang jantan yang paling besar dari hutan ini untuk Paduka. Ketika telah sampai di hutan, Prabakara terpisah dari rombongan dan tiba-tiba ia diserang oleh orang-orang bayaran Giriwara. Prabakara pun terlibat pertempuran yang sangat dahsyat. Semakin lama pertempuran semakin sengit dan Prabakara pun mulai terlihat lemah dan terpukul mundur. Di saat-saat genting tersebut, datanglah Angling Dharma membantu Prabakara dan akhirnya para pengeroyoknya pun bertumbangan kabur. Tiba-tiba dari balik pepohonan Raden Danurweda muncul dan menjelaskan kalau Adipati Prabakara telah dijebak oleh Giriwara dan antek-anteknya. Perburuan ini sebenarnya hanya untuk menjebak paman. Daniswara berkomplot dengan kakaknya mau membunuh paman. Sementara itu di sisi yang lain diceritakan, tampak seorang pencari ikan di sungai bernama Aji Sranta melihat seseorang terombang-ambing di atas perahu. Ia pun menghampiri sosok tersebut yang ternyata adalah sosok seorang wanita separuh baya. Kemudian ia pun menolong dan membawa wanita itu ke gubuknya serta merawatnya hingga siuman. Wanita tersebut ternyata adalah Dewi Sintawati, istri Empu Masyura. Silakan Nyai, jangan ragu-ragu. Terima kasih. Kisanak telah menolong saya. Nama saya Aji Santa. Kita sama-sama berpisah dengan anak yang kita cintai. Saya terpaksa berpisah dengan anak saya yang bernama Kalyana Tantri. Merasa memiliki nasib dan tujuan yang sama, akhirnya mereka memutuskan untuk bersama. Mereka akhirnya pergi ke perguruan Sugaluh melewati sungai. Sesampainya di perguruan Sugaluh, Dewi Sintawati merasa kaget karena keadaan perguruan tersebut tinggallah puing-puing yang seakan sudah lama tak berpenghuni. Ia pun kemudian masuk ke dalam rumahnya dan tidak menemukan siapapun di sana. Dewi Sintawati hanya bisa menangis melihat keadaan perguruannya hingga Aji Sranta menemukan pesan dari Empu Masyura. Galuh Parwati, anakku, Bopo minta maaf padamu. Bopo telah tergoda oleh kecantik Nila Saroya yang ternyata hatinya lebih busuk dari seekor serigala. Nila Saroya dan Darpasyura telah mengkhianatiku. Pergilah kalian, cari wanita jahat itu. Rebut kembali semua pusaka padepokan. Setelah dari perguruan Sugaluh, akhirnya mereka berdua bertekad untuk mencari Nila Saroya ke perguruan Halimun Petak untuk menuntut balas atas segalanya. Ketemu Nila Saroya. Saya akan mengambil kembali kitab pusaka Dasendriya dari tangan perempuan itu.